kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman kita tidak akan sia-sia. Sebagaimana firman Tuhan jelas berkata, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan atau tidak akan sia-sia. Iman kita tidak akan sia-sia. Saya ingin mengingatkan buat kita semua, secara khusus buat kita yang sudah percaya Tuhan, jangan lupa untuk datang ke gereja. Firman Tuhan ingatkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya berdoa buat Bapak Mama Dorang di tempat ini yang sementara usaha, sementara berjualan. Saya berdoa Tuhan berkati. Tapi jangan lupa untuk tetap datang kepada Tuhan pada waktu kita beribadah atau hari-hari di mana kita harus pergi beribadah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu firman Tuhan, begitu jelas. Cari dahulu, jangan khawatir, jangan takut akan hidupmu, kata firman Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut dengan semua yang kita perlukan, dengan semua yang kita butuhkan. Kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Firman Tuhan berkata bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Di mana kita belajar untuk hidup taat di dalam kebenaran firman Tuhan. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak-bapak dorang semua, mari kita ikuti jalan-jalannya Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah jalan untuk menuju ke surga. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Yesus adalah firman yang hidup. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Dan dialah kehidupan itu. Dia mati dan bangkit. Hanya Yesus Kristus yang menjamin kehidupan yang kekal. Pada waktu kita mengikut jalan-jalannya Tuhan, pada waktu kita hidup di dalam kebenarannya Tuhan, maka ada jaminan akan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara dorang, hidup di bumi ini terbatas sifatnya. Kita mungkin bisa hidup puji Tuhan 70 sampai 80 tahun, firman Tuhan katakan, bahkan bisa lebih. Tapi semuanya ada batasan-batasan. Tetapi di saat kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, kita hidup dalam jalan-jalan Tuhan, kita belajar untuk mengutamakan Tuhan, maka tentunya kita akan mengalami kehidupan yang kekal. Suatu saat nanti, di saat Tuhan panggil kita pulang. Bapak-bapak, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Untuk itu Yesus mati di kayu salib. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Bahwa sesungguhnya kita tidak bisa menebus dosa kita sendiri, sekalipun dengan kita punya perbuatan baik. Tidak bisa. Karena dosa, Alkitab katakan adalah maut adanya, kematian yang kekal. Hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang bisa menebus setiap dosa-dosa. Segala sesuatu yang kita lakukan salah di hadapan Tuhan, hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang bisa menebus setiap dosa-dosa kita. Bapak-bapak dorang percaya di dalam Tuhan ada kelepasan, dalam Tuhan ada kemenangan. Bisa kita hidup percaya Tuhan kita Yesus Kristus sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Dalam kitab Injil sudah dijelaskan bagaimana orang buta bisa melihat, bagaimana orang lumpuh bisa berjalan, orang sakit mengalami kesembuhan. Kuasa Tuhan kita Yesus Kristus tidak dibatasi oleh kesulitan, masalah, tantangan, kekurangan, kebutuhan-kebutuhan yang kita alami. Sesungguhnya Dia Tuhan yang sangat baik. Dia sanggup melakukan segala perkara. Bisa kita menaruh harapan kita kepada Tuhan dan kita belajar setia sampai akhir hidup kita. Kita setia sampai mati. Kita setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka ada jaminan akan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak-bapak dorang, sekali lagi saya ingin mengingatkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita memiliki Tuhan yang besar, kita memiliki Tuhan yang luar biasa, kita memiliki Tuhan yang hebat.
Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hari Minggu datang ke gereja, setia beribadah. Firman Tuhan berkata ibadah itu mengandung janji. Ada janji-janji Tuhan di saat kita setia beribadah kepada Tuhan. Kita bisa bercerita, kita bisa berusaha dengan setiap pekerjaan, dengan setiap usaha kita. Tapi jangan lupa untuk tetap mengutamakan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Tuhanlah yang memberikan kita kehidupan. Tuhanlah yang memberikan kita nafas. Sehingga kita bisa berusaha, kita bisa bekerja, kita bisa melakukan aktivitas, kita bisa melakukan kegiatan. Jangan lupa datang mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena ada jaminan kekal di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Di saat kita lemah, Tuhan kita akan kuatkan kita. Di saat kita susah, maka Tuhan akan datang menghibur kita. Biar Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Adil, di mana saja Dia sanggup melakukan segala perkara. Asalkan kita mau belajar untuk percaya kepadanya. Tuhan sanggup melipat gandakan berkat-Nya dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kehidupan yang kekal dijamin dalam setiap kehidupan kita. Mari kita hidup di dalam kebenaran. Kita belajar taat di dalam kebenaran firman Tuhan. Di mana Yesus Kristus menjadi pusat kita punya kehidupan. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Percaya sungguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap berpegang teguh dalam iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun persoalan, masalah, tantangan yang Bapak Ibu Saudara alami, tetap berpegang teguh di dalam iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bukan sekedar Kristen, tapi kita percaya Yesus Kristus adalah pusat dari kehidupan kita. Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus adalah Raja di atas segala Raja. Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, yang mati dan bangkit menebus dosa-dosa kita. Dia menyucikan dosa-dosa kita. Bapak, Mama, dalam saya berdoa, Tuhan berkati setiap usaha, setiap pekerjaan. Saya berdoa apapun persoalan masalah yang Bapak, Mama alami, saya berdoa Tuhan sumber kekuatan akan memberikan kekuatan. Sekiranya ada yang sakit, saya berdoa Tuhan berikan kesembuhan. Kita percaya bersama-sama bahwa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus selalu ada kemenangan, selalu ada kepastian, selalu ada kekuatan baru. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita di balik kesulitan, kesusahan yang Bapak Mama Dara mungkin alami. Tuhan sanggup buka jalan. Dia buat keajaiban demi keajaiban. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Puji Tuhan, Bapak Mama Dara, ini pesan buat kita semua. Jangan lupa besok hari Minggu datang ke gereja. Tetap utamakan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan mengikuti. Kebajikan, kemurahan belaka, itu jadi firman Tuhan, akan mengikuti kita. Pada waktu kita belajar untuk mengutamakan Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan, kita mau belajar beriman kepada Tuhan, hidup dengan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Mama Doron, tetap setia kepada Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan firman Tuhan begitu jelas berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, Bapak Mama Doron, ini pesan singkat buat kita semua. Sampai di mana suara ini terdengar, saya percaya ada maksud Tuhan buat kita semua. Dan saya berdoa supaya Tuhan tolong. Jika untuk saya berdoa, apapun yang menjadi pergumulan, persoalan, tantangan yang Bapak Mama Doron hadapi, percaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ada kelepasan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada kekuatan baru. Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara-cara lain selain di dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita selamat. Berikan hidup sepenuhnya buat Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang sanggup melakukan
segala perkara. Yesus Kristus, satu nama yang indah, satu nama yang ajaib, nama yang sanggup beri kelepasan dan kemenangan, bahkan menjamin akan keselamatan jiwa kita. Tetap berusaha, tetap berdoa dan bekerja, dan tetap utamakan Tuhan. Maka Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang sanggup memberikan kita kemenangan. Puji Tuhan, terima kasih. Sekiranya sudah bisa mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan di hari ini. Jangan lupa besok kita ke gereja hari Minggu, pergi ke gereja masing-masing, cari Tuhan. Jangan lupa mendekatkan diri pada Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah sangat singkat, sudah begitu jelas tanda-tanda kejaman, dan kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap jiwa kita, setiap hidup kita sangat berharga di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak-Bapak, saya akan berdoa apapun menjadi pergumulan, biar Tuhan yang menjadi kekuatan kesembuhan Tuhan Yesus Kristus di atas segalanya. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Yesus, saya punya hamba berdoa dan serahkan semua yang sudah mendengar pesan-Mu hari ini demi nama Yesus Kristus, biar keselamatan dari tempat yang maha tinggi terjadi di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa, ya Tuhan, setiap pergumulan, setiap persoalan, setiap masalah yang dihadapi, Engkaulah sumber kekuatan, sumber kemenangan, sumber kelepasan. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, segala yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, berkati setiap usaha, berkati setiap jualan di tempat ini yang dijual oleh setiap anak-anak-Mu, ya Tuhan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dan hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, perlindungan Tuhan nyata, pertolongan Tuhan nyata, mujizat Tuhan nyata di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya hamba berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak-Bapak dalam Tuhan Yesus memberkati.